Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Setelah kematian anaknya, hubungan sepasang suami istri ini menjadi terbengkalai. Dan di sisi itulah, iblis menggoda dan berusaha menghancurkan keadaan mereka. Sisi gelap dalam hidup membuat mereka berupaya untuk memecahkan misteri yang ada. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita bahas di alur cerita Judah Hokebi 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Aman, seorang penyanyi dan komposer lagu. Terlihat dia bernyanyi dengan penuh kesedihan di sebuah bar. Saat itu istrinya Mira yang seorang penulis datang dengan penuh kekesalan. Ternyata alasan Mira marah karena Aman membatalkan rekaman di studio dan memilih bernyanyi di bar. Alasan Aman karena manajer musik tersebut membandingkan dirinya dengan penyanyi pemula. Mira bilang Aman pantas dibandingkan, karena Aman tak menjaga kualitas dan menjadi pecandu alkohol. Aman merasa hancur mendengar perkataan Mira. Besoknya saat di rumah, terlihat memang rumah tangga mereka tidak seharmonis dulu. Mira pun mengabari Aman kalau dia mendapat pekerjaan di Uttarakhand sebagai penulis autobiografi seorang pria bernama Siddharth Jayavardhan tentang kisah hantu. Mira ditugaskan selama 1,5 bulan dengan gaji yang cukup besar. Dia harus berangkat hari ini. Namun Aman mengingatkan 2 hari lagi adalah peringatan 4 tahun meninggalnya putra mereka Rahul. Mira tahu itu, namun mereka butuh uang untuk tetap bertahan hidup. Dia tak bisa mengharap Aman yang hanya memikirkan ego dan alkohol saja. Terungkap di sini Aman menjadi pecandu alkohol dimulai dari kepergian anak mereka, guys. Jadi Aman berjanji akan mendapatkan uang dengan cara apapun asal Mira tidak pergi. Kecelakaan Aman membuatnya menjadi koma. Geger otak membuat dokter tidak bisa memastikan berapa lama Aman akan sadar. Mira mendatangi Aman dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Dia berjanji tidak akan pergi meninggalkan Aman. Dari jam 5 sore itu, Mira terus menjaga Aman hingga seharian penuh. Dan memasuki hari ketiga pada jam 9 malam, Aman sadarkan diri. Dia memanggil Mira, dan Mira terbangun dengan senang bercampur air mata. Mira bilang dia tidak ingin kehilangan Aman. Di sisi lain, seorang yang meminta dibuatkan autobiografi yaitu Siddharth Jayavardhan menelpon manajer Mira karena dia tetap menginginkan Mira sebagai penulisnya. Setelah telepon dimatikan, Siddharth bicara ke sesuatu untuk meminta bantuan. Ternyata itu iblis yang dimintai Siddharth untuk merubah pikiran Mira. Iblis itu pun menuju ke rumah sakit dan menyamar menjadi perawat. Perawat palsu ini menyuruh pengantar makanan untuk mengantarkan alkohol ke Aman. Karena dibayar, pengantar ini mau-mau aja. Tak berapa lama, Mira yang ke rumah sakit ditelepon manajernya. Mira bilang dia menolak pekerjaan autobiografi Siddharth karena ingin mengurus Aman. Setelah masuk ke ruangan Aman, Mira melihat Aman berperilaku selayaknya orang habis minum. Aman bilang dia suka rumah sakit ini dan dia betah di sini. Mira yang curiga mencari dan menemukan alkohol di situ. Dia mengira Aman membayar pengantar makanan untuk mendapat alkohol. Padahal Mira sendiri sudah meminjam uang untuk biaya Aman. Mira yang kecewa meletakkan uang itu dan bilang dia jadi pergi ke Uttarakhand. Saat di kereta, Aman video call Mira dan bilang uang tadi digunakannya untuk membayar biaya rumah sakit. Dia tak bisa hidup tanpa Mira. Namun tiba-tiba video call menjadi terganggu dan putus. Di sebuah rumah di kota Binsar, Uttarakhand, kita diperkenalkan dengan pria buta bernama Shekhar. Dia buru-buru mengambil jimat pelindung dan sekejap iblis itu menghilang. Dia memanggil Ruhi anaknya dan bilang iblis itu datang kembali. Bulan purnama akan dimulai, dan pasti wanita yang menjadi mangsa akan segera ke kota ini. Shekhar meminta Ruhi untuk menggagalkan tindakan Siddharth. Setelah sampai di Binsar, Mira disambut Matthew pelayan Siddharth untuk mengantarkannya. Dalam perjalanan, Ruhi melihat seorang wanita yang dibawa pelayan Siddharth. Ruhi balik arah dan mengejar mereka. Matthew yang tahu sedang diikuti, mengelabui Ruhi dan langsung tancap gas. Matthew membawa Mira masuk ke istana Siddharth dan segera memanggil tuannya. Saat itu Mira melihat lukisan 2 anak laki-laki. Siddharth bilang itu dirinya dan kakaknya yang telah meninggal.
Alasan Sidat mempekerjakan Mira karena dia telah melihat karya tulis Mira sebelumnya. Mira bilang yang membuatnya berkarya dengan baik adalah motivasi suaminya. Sidat pun mengajak Mira melihat kebun rumah kacanya. Dia bilang dia suka kehidupan. Sidat tanya bagaimana pendapat Mira setelah kematian. Kemana jiwa akan pergi? Surga, neraka, atau reinkarnasi? Mira tidak berpikir ke situ. Dia hanya menjalani hidupnya saat ini sebaik mungkin. Sidat tak suka dengan kematian, karena itu akan menghilangkan semua kesenangan. Baginya, kematian ada di tangannya. Saat mau membawa barang, Mira bilang ke Matthew kalau manajernya sudah memesan hotel untuknya. Jadi dia tak akan tinggal di istana ini. Mau tidak mau, Matthew pun mengantar Mira ke hotel. Setelah di hotel, Mira mengabari Aman kalau dia telah sampai di hotel. Di sini terlihat sepi karena sedang musim dingin. Hanya dia satu-satunya penyewa di hotel itu. Sidat yang tidak senang dengan Mira yang menginap di hotel, meminta bantuan iblisnya untuk mendapat cara membawa Mira ke istana. Ternyata helaian rambut Mira tertinggal di kebun. Sidat mengambil dan membawanya ke altar untuk melakukan guna-guna. Mira bilang ke Aman, dia mendengar anak menangis seperti Rahul anak mereka. Mira meninggalkan telepon itu dan mencari asal suara. Suara itu memanggil Mama. Mira terus mencari dan melihat seseorang duduk di kursi goyang. Mira mencoba mendekatinya. Halo? HP-nya jatuh dan hancur. Aman menghubungi pusat bantuan dan mereka bilang nomor itu sudah 3 hari tidak aktif. Aman bingung apa yang terjadi. Saat tidur, Aman mendengar suara. Dia menuju ke dapur dan melihat kulkas. Sekar bilang sesuatu yang buruk akan terjadi kepada istrimu. Dia menyuruh Aman segera ke Uttarakhand. Ternyata Aman bukan bermimpi. Itu memang peringatan dari seseorang yang tak dikenalnya. Besoknya saat Mira datang ke istana untuk mengambil bahan tugasnya, Sidat bilang ke Matthew untuk mencarikan HP baru buat Mira. Mira kaget dari mana Sidat tahu ponselnya rusak. Sidat bilang dia punya kelebihan mengetahui sesuatu. Dia juga tahu punggung Mira terluka dan sakit. Dia punya balsam terbaik buatan lokal yang dapat menyembuhkan Mira. Awalnya Mira menolak, namun Sidat merasa itu tanggung jawab dia selama Mira di sini. Dan dia meminta izin untuk memakaikannya ke Mira. Takut dianggap tak menghargai, Mira pun mengizinkannya. Dari situ Mira menjadi berhalusinasi dan terpikat akibat balsam ramuan Sidat. Mira mulai akrab dengan Sidat dan tak bisa menahan gairahnya. Mira tak bisa menahan diri lagi dan mereka pun bercinta di hari itu. Setelah itu Mira baru teringat Aman. Dia menelpon suaminya yang khawatir itu. Mira merasa sangat berdosa dan bilang dia mencintai Aman. Ternyata yang mengangkat HP baru Mira adalah Sidat yang mengaku sebagai Aman. Aman sendiri dalam perjalanan menuju ke Uttarakhand. Dia menelpon manajer Mira meminta nomor Sidat. Belum sempat diberi, iblis tadi menyamar di kereta. Saat di istana, Mira merasa diganggu oleh bayang-bayang Sidat. Dia meminta bantuan Matthew untuk mengantarkannya ke kuil terdekat. Matthew bilang ada kolam tandus di dekat bukit yang terdapat patung Dewi. Mira setuju dan meminta Matthew untuk tak mengabari Sidat. Matthew pun mengantarkan Mira. Setelah sampai, Matthew akan menunggu di mobil selagi Mira berdoa. Mira pun mendatangi tempat tersebut dan melihat patung Dewi Kali di situ. Saat itu Mira didatangi Sekar yang bilang Sidat telah menjebaknya. Mira tidak kenal pria ini dan tak percaya kata-katanya. Sekar tahu semuanya apa yang terjadi dari awal kedatangan Mira. Dia meminta Mira segera pergi dari sini. Mira yang mulai percaya segera mengemasi barang-barangnya. Saat meminta Matthew mengantar, Sidat datang. Mira langsung menuduh Sidat ingin merencanakan sesuatu. Dia ingin berhenti bekerja dan kembali ke Delhi. Sidat tak keberatan dan menyuruh Matthew mengantarkannya. Mira bilang apalagi yang dilakukan Sidat. Sidat menyuruh Mira pergi. Dia tidak keberatan. Mira merasakan sakit luar biasa di bagian punggung yang diolesi balsam kemarin. Pikiran Mira kembali dikelabui Sidat. Setelah sampai, Aman disuruh turun. Terlihat iblis merasuki masinis yang menurunkannya. Setelah di luar, Aman mendengar suara Rahul anaknya. Aman mencari asal suara itu dengan berjalan di rel.
Rahul bilang dia datang untuk menjemput ayahnya. Ternyata Aman diselamatkan oleh Ruhi. Ruhi bilang Aman turun di stasiun yang salah. Aman bilang dia dipaksa turun saat itu. Sebenarnya dia harus ke hotel tempat istrinya menginap. Sekar bilang Mira tidak ada di hotel. Aman kaget melihatnya. Dia bilang ke Ruhi dia sering melihat pria ini. Tapi Sekar bilang kali ini dia bukan bermimpi. Dia nyata berada di sini. Aman tanya apa yang terjadi sebenarnya. Sekar bilang Mira sudah berada dalam genggaman Siddharth. Aman kesal dengan kata-kata Sekar. Ruhi menghentikan tindakan Aman dan mengusirnya. Aman yang tak mengerti dengan tujuan mereka pun segera pergi. Sekar bilang Aman tak bisa membawa Mira sendirian. Namun Ruhi meminta ayahnya untuk membiarkan Aman. Singkat cerita, Aman pun tiba di gerbang istana Siddharth. Namun dia tak mendapat izin untuk masuk ke dalam. Aman langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Namun polisi tak percaya dengan laporan Aman. Aman segera merekam polisi itu untuk disebarkan ke medsos jika tak mau membantunya. Takut jabatannya jatuh dengan ancaman Aman, mau tidak mau polisi itu mengantarkan Aman ke rumah Siddharth. Sesampainya di sana, Aman langsung melontarkan kata-kata pedas ke Siddharth. Dia bertanya di mana Mira. Siddharth bilang dia tak menculik Mira. Dia pun memanggil Mira. Mira pun turun dan tak ingin melihat Aman. Mira bilang dia muak dengan sifat Aman. Dia sekarang memilih bersama Siddharth dan akan cerai dengan Aman. Setelah mengatakan itu, Aman pun diusir. Si polisi tak dapat membantu Aman dan mengajaknya pergi. Aman meminta Mira menatapnya. Mira pun menatapnya dan bilang tak ingin melihat Aman lagi. Setelah masuk, Mira memuntahkan rambut dari mulutnya. Dan sekejap pikirannya kembali lagi. Siddharth bilang syukur Mira mengusirnya. Kalau tidak, dia akan membunuh Aman. Siddharth pun dibawa polisi ke kereta untuk kembali ke Delhi. Saat kereta berjalan, Siddharth mendengar bisikan suara Mira yang memanggilnya. Siddharth pun menuju ke pintu kereta dan segera melompat. Dia kembali ke rumah Sekar dan meminta tolong kepada Ruhi agar menjemputnya nanti setelah membawa Mira. Sekar bilang Aman bisa membawa Mira tapi bukan jiwanya, karena dia dalam kendali Siddharth. Ruhi meminta ayahnya untuk tak membahas itu lagi. Dia akan menjemput sesuai permintaan Aman. Aman pun menuju ke toko bunga. Aman langsung mengikuti truk yang akan mengantarkan bunga ke rumah Siddharth. Dia berhasil naik ke truk itu. Dan saat sampai, gerbang pun dibuka menuju ke kebun rumah kaca. Aman memasuki ruangan itu secara diam-diam dan masuk ke dalam istana. Saat mencari, dia pun menemukan Mira. Air mata Siddharth menyadarkan Mira. Mira bilang semua kata-katanya sebelumnya tidaklah benar. Aman tahu itu. Dia pun mengajak Mira melarikan diri. Mereka akan keluar melalui kebun rumah kaca. Siddharth sendiri tidak menemukan Mira di kamar. Ruhi telah sampai di gerbang belakang. Siddharth pun berhasil membawa Mira keluar dan segera membawanya ke mobil Ruhi. Ruhi pun segera membawa mereka ke stasiun. Setelah sampai, Ruhi bilang perjalanan mereka belum selesai dan tak perlu membayar. Siddharth tak ingin lagi berurusan dengan mereka. Dia meletakkan uang dan segera membawa Mira. Saat membawa Mira duduk, Mira bilang dia ingin mengatakan sesuatu. Di tempat lain, Siddharth menggunang-gunai Mira hingga Mira kesakitan. Siddharth mencari Ruhi, namun Ruhi sudah tidak ada. Mira. Singkat cerita, Aman pun telah membawa Mira ke rumah sakit. Setelah sadar, Mira pun mengatakan kalau dia telah tidur dengan Siddharth. Hal ini membuat Aman terkejut. Seperti kerasukan, Mira bilang dia sangat menyukai Siddharth. Mira pun berhasil dikurung di ruangan itu. Dan sekejap dia berhenti ketika Siddharth datang ke sana. Mira langsung keluar dan mendekati Siddharth. Mira menjadi sangat tergila-gila padanya. Aman hanya bisa bersedih melihat istrinya menciumi Siddharth. Siddharth pun segera membawa Mira. Aman yang merasa hancur menuju ke rumah Sekar. Dia tak tahu harus bicara ke siapa tentang hancurnya dia. Aman pun berniat tak ingin minum alkohol lagi. Sekar pun menceritakan sejarah mereka kepada Siddharth. Siddharth adalah iblis yang hidup 300 tahun. Nama asli Siddharth adalah Virbhadra. Dulunya dia adalah seorang pendeta di kuil Dewi di Bukit Binsa. Kakaknya bernama Bhaskaracarya yang merupakan kakek buyut Sekar. Mereka berdua berdedikasi untuk menyembah Dewi. Ketika wabah pes menimpa dunia termasuk di Binsar, kakak beradik itu membantu orang-orang. Dan tanpa sadar, Virbhadra juga tertular penyakit itu. Dia bilang ke Dewi, kenapa pendeta seperti dia juga harus terjangkit? Dia tak ingin mati. Bhaskara bilang, Tuhan tak pernah membeda-bedakan manusia. Siapa saja bisa sakit. Bhaskara ingin mengambil air di kolam Dewi. Namun Vir tak percaya lagi dengan Dewi.
Pikirannya yang buntu membuatnya mendengar sesuatu saat itu. Dia bertemu iblis yang mengatakan pujian dan mantra tidak ada gunanya. Neraka, surga, reinkarnasi, dan moksa tidak ada setelah kematian. Kesenangan hanya ada di dunia. Iblis ini akan membantu Fir jika dia mau tetap hidup di dunia fana ini. Fir yang terpengaruh mengiyakan itu. Iblis ini pun menyembuhkannya. Fir meminta agar dia tak pernah mati. Iblis ini menyuruhnya menghancurkan kuil Dewi dan mencelupkan tangan kotor Fir ke kolam suci. Dan setelah itu, selama 15 hari di bulan purnama, Fir harus tidur dengan wanita yang lahir dari dosa agar Fir akan tetap hidup. Itu harus dilakukan setiap 12 tahun sekali. Fir pun mencelakakan Bhaskara yang ingin menghentikannya. Setelah itu, dia mencelupkan tangannya di kolam. Bhaskara yang masih hidup langsung mengambil pedang Dewi. Dan pedang itu sekarang berada di rumah lama Fir dan Bhaskara. Sekar sekarang membawa mereka ke tempat itu dekat bukit. Mira adalah wanita yang terlahir dari dosa. Itu yang membuat Siddharth mengincarnya. Sekarang tugas Aman adalah mencelupkan pedang itu ke kolam dan menusuk ke dada Siddharth. Sekar juga memberi botol berisi air kolam Dewi. Hari ini puncak bulan purnama. Siddharth akan menyatukan Mira ke dalam dirinya, dan itu dapat membuat Siddharth semakin kuat. Aman harus membunuhnya sebelum gerhana berakhir. Ruhi pun segera mengantar Aman ke istana Siddharth. Di perjalanan, mereka ke pom bensin sebentar. Ruhi izin ingin ke toilet, namun ternyata dia adalah iblis yang menuju ke istana Siddharth. Dia mengabari Siddharth kalau pedang Dewi bersamanya. Selama ini pedang disembunyikan sampai ada yang dapat melawan Siddharth. Siddharth bilang biarkan dulu pedang itu dibawa ke kolam. Dan setelah dicelupkan, barulah Siddharth meminta iblis ini membawa kepadanya. Jadi guys, sejak Sekar membawa mereka ke lokasi pedang, iblis telah mengambil alih tubuh Ruhi. Si iblis pun kembali menjumpai Aman. Mereka lanjut menuju bukit kolam Dewi. Sesampainya di sana, Aman mengeluarkan pedang tadi dan langsung mencelupkannya. Dan setelah itu, Ruhi menghilang. Terdengar teriakannya yang meminta tolong. Ruhi meminta Aman menolongnya dengan botol air kolam. Saat iblis datang, Aman menggunakan pedang untuk melawannya. Iblis hilang, namun bercak darah menuju ke Ruhi. Ruhi si iblis ini bilang pedang hanya bisa digunakan sekali. Sekarang tak ada harapan menolong Mira lagi. Aman pun segera membawa mobil menuju ke istana. Si iblis terus mengejarnya. Siddharth menggunakan pedang untuk melukai iblis itu. Setelah kembali ke wujud Ruhi, Aman langsung membunuhnya. Di istana, Siddharth bersiap meniduri Mira. Namun saat itu Aman telah datang. Siddharth menantang Aman untuk membunuhnya dengan pedang itu. Saat terjatuh, Aman bilang, hidup dalam takut kematian sama saja dengan sudah mati. Mira telah sadar sepenuhnya, sedangkan Siddharth hangus menjadi debu. Tiba-tiba Aman terjatuh dengan kepalanya mengeluarkan darah. Mira berusaha menyadarkan Aman. Dia tak ingin ditinggal sendirian. Mira. Aman pun terbangun dari komanya. Ternyata semua yang terjadi adalah dunia bawah sadar Aman selama koma 3 hari. Mira berjanji tak akan meninggalkan Aman karena dia sangat mencintainya. Alam bawah sadar itu memberi banyak pelajaran kepada Aman agar lebih menghargai hidup dan percaya kepada Tuhan. Semua yang hidup pada akhirnya akan berujung pada kematian. Tidak ada yang bisa mengubah siklus itu. Aman meminta mereka mengikhlaskan kepergian Rahul anak mereka. Mereka pun bersiap membakar semua kenangan Rahul dan menaburkan abu itu di sungai suci. Mereka pun bersiap memulai hidup yang lebih baik ke depannya. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah, film ini menyampaikan tentang arti hidup yang tidak kekal. Kepercayaan dan keyakinan seseorang bisa saja berubah-ubah seiring waktu. Namun yang pasti, janganlah terlarut dalam kehidupan yang fana ini. Semua akan hancur dimakan waktu. Hanya nilai kebaikan yang mengantarkan kita ke sebuah rahasia tak ternilai di balik kematian. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.